Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Nurlina selaku dosen mata kuliah protokoler dan public speaking serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Salsabila Ingabelasya di sini akan membahas tentang pentingnya pola asuh anak. Pentingnya menjaga hubungan dan menerapkan pola asuh orang tua terhadap anak dengan baik dan benar guna mencegah terbentuknya pribadi yang buruk terhadap seorang anak itu memanglah sulit. Hal ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang telah lalai dalam menjaga hubungan seorang anak. Seharusnya orang tua tuh lebih tegas dalam menjaga hubungan dan mendidik karakter anak sehingga anak tidak mudah terpengaruh dengan sikap-sikap atau perbuatan buruk yang dapat ditiru. Contohnya seperti tadi pembunuhan atau kekerasan. Itu sangat membuat efek terhadap anak itu menjadi lebih buruk. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian penting gak sih pola asuh orang tua harus dilakukan dengan sangat baik dan tidak boleh terlepas dari pantauan orang tua? Tentu sangat penting dan berpengaruh, bukan? Saya sengaja memilih topik ini karena dalam beberapa hari telah viral kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh siswa SMP kepada seorang balita. Dalam hal tersebut tentunya saja sangat membawa kekhawatiran orang tua yang sangat mendalam karena membuat anak menjadi sangat buruk karakternya dan menjadikan pribadi anak itu menjadi lebih buruk. Dari sini kita tentu melihat kan, kita menyadari bahwa rata-rata banyak orang tua yang sangat sibuk dalam pekerjaannya dan terkadang cenderung pindah ke hak asuh ke pembantunya. Itu sangat memprihatinkan karena di sini pola asuh orang tua tersebut itu gak terjaga. Sehingga kayak misalkan anaknya kemana atau pola asuh dari kecil anaknya jatuh atau apapun, kita sebagai orang tua nggak tahu. Di situ sangat jelek sekali dan membentuk karakter seorang anak itu menjadi buruk. Dan usia dini itu sangat rentan, apalagi usia dini merupakan masa di mana seorang anak senang bermain dan menumbuhkan daya kreativitasnya. Akhir-akhir ini seorang anak cenderung lebih mengenal gadget dan jauh dari pantauan orang tuanya sehingga dapat mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya. Hal ini disebabkan oleh pola asuh orang tua yang telah lama. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam pola asuh umumnya yang diterapkan kepada orang tua. Yang pertama itu adalah pola asuh demokratis, yang dimana dalam pola asuh ini orang tua tuh lebih cenderung memiliki kontrol yang tinggi. Dan di sini orang tua itu sebagai pengendali dan mengatur kehidupan seorang anak aja itu demokratis. Jadi kalaupun ada peraturan itu dia lebih menghargai aja gitu. Dan yang kedua itu pola asuh yang tidak terlibat atau pola asuh uniformity. Dalam pola asuh ini hubungan orang tua dan anak terlihat kurang hangat, jadi kayak lebih cenderung jaga jarak, jadi nggak ada komunikasi sama sekali kayak gitu. Terus di yang ketiga itu ada pola asuh yang otoriter, itu kebalikan dari pola asuh demokratis. Jadi di sini kayak lebih ngotot buat peraturan atau anak jadi kayak nggak bebas terus diberi hukuman berat seperti itu. Terus di sini yang keempat itu ada pola asuh indulgen atau pola asuh permisif. Itu dimana hubungan orang tua dengan anak terbentuk begitu hangat dan begitu dekat. Jadi lebih family guy gitu guys. Jadi kayak lebih deket aja sama orang tuanya gitu. Terus dalam menjalankan pola asuh terhadap anak, hindari pola asuh seperti kayak lebih ngekang, gak deket sama anaknya dibebasin, itu hindarin itu semua. Karena sebagai orang tua kita harus lebih memantau dari segi dia masih kecil pun sampai sudah dewasa. Jadi diberi pengarahan yang baik dan dididik karakternya hingga menjadi anak yang lebih baik lagi. Tadi kan kita sering kayak lebih deket ya, lebih mengenal keluarga lebih dalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kayak prinsip pola asuh parenting itu bisa diterapkan gitu. Jadi yang pertama itu menjadi panutan yang baik bagi anak. Jadi kalau orang tua ngedidiknya itu baik, pasti anaknya akan baik. Kalau orang tua sendiri kayak ngedidiknya tuh lebih ke ogah-ogahan, itu anak akan menjadi juga bodo amat, kayak ya kalian tuh lebih nggak kurus lah ibaratnya gitu. Terus yang kedua itu jangan terlalu memanjakan anak juga, itu nggak baik. Sebagai orang tua, Anda lebih sadar bahwa kalau
Anda menuruti kemauan sebuah hati itu, anak akan lebih manja dan kayak udah terbiasa kayak sering dikasih atau apapun gitu. Jadi anak lebih sering gue bersikap baik karena ada imbalan kayak gitu, itu nggak baik juga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih pola asuh itu sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Di sini tentunya kita sebagai orang tua atau apapun lah yang sangat-sangat berpengaruh kepada anaknya itu, yang sering terjadi anak menjadi kasar atau apapun itu gara-gara sikap orang tua itu sendiri. Kayak misalkan orang tua tuh memukul anak sebagai hukuman dan dapat berdampak buruk bagi perkembangan mental dan IQ anak itu sendiri. Jadi anak tuh jadi temperamen, terus lebih emosional, terus nggak terkendali gitu. Itu gara-gara dia dididiknya dan udah terbentuk karakternya tuh dari seorang tuanya tuh kayak gitu. Jadi itu nggak baik. Terus habis itu di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih menikmati momen bersama anak itu yang baik. Yang pertama itu coba untuk tidak memberikan arahan sepanjang waktu. Jadi kayak lebih memperhatikan apa yang dilakukan anak aja, kayak dipantau terus beri komentar sama selalu memotivasi. Yang ketiga itu dengarkan anak Anda dan cobalah mengerti apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Terus yang keempat itu saat bermain itu kita harus pantau apapun yang dia lakuin, itu kita harus pantau, tiru dia sebagai hal-hal yang senang-senang aja, jangan kayak hal-hal masalah dengan pribadi suami istri gitu dibawa kepada anak tuh mental anak jadi down tentunya. Terus habis itu kayak dukung ide anak, kayak apapun yang anak lakuin itu kita harus dukung. Terus ketika anak Anda menyatakan pendapat, gunakan percakapan itu sebagai cara untuk belajar yang lebih baik dan ya pikirkan dan rasakan itu masuk gitu loh. Jadi jangan kayak kalau misalnya kita tuh anak berpendapat terus kita kayak kamu tuh sebenarnya gini-gini, nggak boleh kayak gitu. Jadi apapun itu kita harus hargain pendapat anak. Terus nikmati quality time dengan anak. Ini penting banget. Quality time itu dapat terjadi kapan aja, di mana aja. Di tengah hari pun, di dalam kita nih misalkan kita lagi quality time sama keluarga, entah dimanapun, itu harus lebih terbuka sama anaknya. Jadi kayak apapun dinasehatin, dimotivasi, jangan dibikin down.